Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat sehat Kota Bontang. Kembali lagi di acara Puskesmas Bontang Utara 1 yaitu Beras Ketan bersama membahas masalah kesehatan. Perkenalkan saya Dr. Nurafi Alia Hasanah bersama narasumber kita yaitu Dr. Anita Widatakiyah akan membahas masalah HFMD. HFMD itu apa sih sebenarnya? Jadi HFMD itu adalah Hand, Foot, and Mouth Disease atau penyakit tangan, kaki, dan mulut. Kenal dengan penyakit flu Singapura. Nah, kita akan berdiskusi nih secara santai aja sih dok sebenarnya mau nanya-nanya tentang flu Singapura atau HFMD itu kenapa ya kok akhir-akhir ini tuh banyak banget merebak. Apalagi kan terakhir-terakhir ini kita di Poli Anak tuh dapat banyak kasus mengenai HFMD. Terus pasien-pasiennya biasanya datang ke kita dalam keadaan keluhan ada merah-merah di kaki, di telapak tangan, di telapak kaki, sama di mulutnya. Nah, itu penyebabnya apa sih, Dok, sebenarnya flu Singapura itu sendiri? Jadi sebenarnya kan akhir-akhir ini ya, udah 2 bulan terakhir ini memang banyak banget kasus yang kita temuin terutama di Puskesmas BU1 tentang HFMD ini. Mungkin kalau dulu tuh sering dikenalnya sebagai flu Singapura, tapi sebenarnya ini tuh istilah yang kurang tepat karena bukan berasal dari Singapura dan juga bukan berasal dari flu. Jadi karena dari gejala klinisnya memang ada flu tapi tidak seperti flu-flu pada umumnya. Nah, kenapa hand, foot, and mouth disease? Jadi hand, foot, and mouth disease ini karena memang kita temui adanya gejala dari tangan dan juga kaki. Selain itu juga ada di mulut berupa ruam-ruam. Nah, biasanya itu terjadi pada anak di bawah 5 tahun kebanyakan. Dan penyakit ini dibawa oleh virus, bukan bakteri. Nah, karena dari virus ini, jadi sebenarnya pengobatannya juga ya untuk virus kan self-limiting disease ya. Jadi harus diobati itu kita nggak bisa pakai antivirus, biasanya pakai vaksin. Tetapi vaksinnya ini belum tersedia. Oke, Dok. Jadi apa saja tanda gejalanya yang biasanya dialami sama pasien? Jadi kan biasanya tuh pasien bilang ini anak saya ada demam, muncul kemerahan. Terus mereka tuh biasanya orang tua tuh bakalan khawatir gitu karena cuma di tangan-tangan aja yang mungkin bilangnya tuh dulu saya nggak pernah sakit kayak gitu. Jadi apa sih sebenarnya tanda dan gejalanya? Iya, baik. Makasih Dokter Alia. Jadi kalau misalkan kita lihat dari gejalanya sendiri, memang ini tuh penyakit yang nggak khas pada awal 1-2 hari. Kenapa? Karena memang diawali dengan demam. Jadi demam ini kan pada anak kecil apalagi usia 2 tahun, 1 tahun gitu memang sering demam ya. Bisa karena demamnya karena common cold atau ISPA atau ternyata nanti berubah menjadi campak atau menjadi varicella atau cacar. Nah, itu tergantung dari perjalanan klinisnya. Jadi pada perjalanan klinisnya nanti HFMD itu dimulai dengan 1-2 hari atau sampai 3 hari bisa juga dengan fase demam. Setelah fase demam tersebut ada yang namanya fase viremia sekunder yang akhirnya memunculkan di mana di tangan, terutama tangan di telapak dan juga di punggung tangan itu nanti terdapat adanya pelentingan-pelentingan dan juga ada warna ruam merah-merah. Dan khasnya biasanya dia hanya terbatas pada tangan dan juga kaki, tidak menyebar sampai ke badan. Tetapi ada beberapa kasus yang sampai ke badan, hanya saja itu jarang. Lalu juga ditemukan adanya ulkus atau sariawan kalau bahasa awamnya. Jadi sariawan ini akan ditemukan pada anak-anak, dia akan terlihat adanya di bibir, di mukosa mulut tuh bisa di gusi, bisa di lidah, dan juga bisa di palatum atau langit-langit, terutama langit-langit yang di bagian depan. Nah, terus Dok, kan ini biasanya orang tua tuh datang ke dokter, nanyain, Dok, ini bisa sembuh atau enggak ya? Kayak gitu. Terus berapa lama anak saya biasanya sembuh ini? Biasanya kayak gitu, bisa memburuk atau enggak? Jadi kalau misalkan bisa sembuh, penyakit ini sebenarnya beragam ya. Cuman mayoritas atau kebanyakan HFMD itu gejalanya ringan dan self-limiting disease. Self-limiting disease yang tadi sudah sempat saya singgung, jadi merupakan penyakit yang kita tuh nggak butuh obat untuk
antivirusnya, tetapi dengan antibodi kita sendiri itu sudah bisa meng-cover dari virus tersebut, sehingga nanti akan dikalahkan sama antibodi kita sendiri. Nah, jadi kalau misalkan penyebabnya sendiri ini kan karena kalau ada beberapa virus ya, contohnya enterovirus, ada Coxsackie virus. Nah, dari dua virus ini yang biasanya sering itu memang Coxsackie virus. Hanya saja memang ada beberapa genus ataupun spesies yang dia itu akan menyebabkan klinis berat. Nah, klinis beratnya itu contohnya seperti kejang. Tetapi ini nggak semua kasus dan ini sangat jarang sekali terjadi. Nah, mayoritasnya yang kita temukan tuh gejalanya ringan. Hanya 3 sampai 5 hari nanti muncul ruam dan itu akan mereda sendiri. Jadi ruamnya ini akan bertahan selama 7, paling lama 10 hari, nanti akan hilang-hilang sendiri dan itu juga diikuti dengan kadar virus yang menurun di dalam tubuh. Nah, sehingga kalau misalkan ditanya apakah sebenarnya penyakit ini berat atau tidak, tergantung dari virusnya sendiri dan tergantung dari gejala yang ditimbulkan. Nah, selain itu kalau misalkan gejalanya tadi sebenarnya ringan-ringan aja, itu bisa juga menjadi berat walaupun tidak genus ataupun spesies yang seperti enterovirus tadi, bisa aja. Karena kalau misalkan anak kecil itu kan apalagi usia 2 tahun yang memang dia masih MPASI dan juga masih minumnya itu asupannya dari ASI. Nah, itu kalau misalkan mereka ada sariawan di mulut yang lumayan banyak, itu akan menyebabkan terjadinya dehidrasi. Nah, ini bahaya ya bagi anak-anak usia-usia dini, sehingga mereka tuh bisa terjadi dehidrasi. Jadi sebenarnya bukan karena virusnya ini, tapi komplikasi yang terjadi itu akibat dari mereka tidak mau makan dan asupannya sehingga tidak ada. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau misalkan dilihat bagaimana nanti anaknya klinisnya, ya kita lihat aja ada demam, terus kok muncul ada di tangan, ada di kaki, ruam-ruam, terus kayaknya anak saya ada sariawannya. Nah, bisa juga mungkin bunda-bunda yang di rumah pakai senter, dilihat nih anaknya di langit-langit, di gusi, di bibir, apakah ada sariawannya atau enggak anaknya. Oke. Jadi dok, untuk penegakan diagnosis dari HFMD ini sendiri seperti apa? Kemudian apakah ada pemeriksaan khusus? Karena biasanya pasien itu nanya, dok anak saya ini perlu diperiksa lab apa ya? Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tuh seperti itu. Apa ada penegakan diagnosis dengan lab tertentu atau gimana dari klinisnya aja gitu, gimana dok? Iya, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk HFMD sendiri itu di poli anak pun kita bisa untuk menegakkan diagnosis. Kenapa? Karena dari anamnesis dan juga perjalanan klinis penyakit dan juga pemeriksaan fisik kita temukan 3 gejala tadi itu sudah bisa kita bilang sebagai HFMD. Walaupun kalau standar baku emasnya bisa kita pakai laboratorium ELISA dan PCR, tapi kan di sini tidak tersedia dan itu harganya mahal. Sedangkan untuk pemeriksaan perjalanan klinis HFMD sendiri itu cuma 5-7 hari lalu menghilang. Jadi kurang efektif lah untuk dilakukan apalagi di puskesmas. Sehingga untuk perjalanan klinisnya cukup untuk kita lihat anamnesisnya, pemeriksaan fisik ditemukannya ada, udah bisa ditentukan diagnosisnya. Oke. Untuk perawatannya di rumah gimana dok? Biasanya kayak gitu. Yang harus saya lakukan apa ini dok? Bagaimana cara perawatannya sama anak-anak kecil yang rewel kemudian mereka terdiagnosis dengan HFMD ini sendiri? Nah, jadi biasanya yang bikin panik kan karena anaknya ini mungkin nggak mau makan, nggak mau minum, rewel karena demamnya, nggak bisa tidur, begitu ya. Jadi sebenarnya perawatan di rumah itu seperti biasanya. Kayak misalkan anak demam, sehingga kalau misalkan anaknya demam, bisa dikompres hangat di rumah. Nah, kalau kami dari tenaga kesehatan mungkin akan meresepkan obat-obat penurun panas atau penurun demam. Nah, itu juga bisa diberikan per 4 jam atau per 5 jam.
Tetapi pada HFMD sendiri tuh biasanya demamnya nggak terlalu tinggi seperti DB ataupun malaria gitu. Jadi, biasanya sih 38,5 itu udah maksimal, nggak sampai 39 atau 40. Nah, anak-anak di rumah juga kita harus perhatikan ya, kalau tenaga kesehatan mungkin akan meresepkan, penghilang gejala-gejalanya aja. Kayak misalkan kalau dia disertai batuk pilek, ya kita kasih obat batuk pilek. Terus kalau misalkan ternyata ruam-ruamnya itu sangat gatal, sehingga, mencetuskan anak untuk menggaruk, ya kita kasih salep ataupun bedak. Nah, tapi kalau misalkan, anaknya itu udah ada tanda-tanda dehidrasi, nah itu bunda-bunda juga harus tahu nih, warning sign-nya atau tanda bahayanya. Jadi kalau misalkan anaknya udah tampak, "Kok lemas ya? Kok sudah tidak mau dikasih minum sama sekali?" Nah, itu ada tanda-tanda dehidrasi dan harus segera cari, bantuan tenaga medis. Entah itu ke poli ataupun ke emergency room, itu bisa. Nah, kalau misalkan, ringan-ringan aja, aman-aman aja, bisa di rumah dirawat di rumah sendiri, tadi kompres hangat, terus dikasih obat yang tadi dokter udah kasih, dan juga, asupan makanan itu nggak boleh terhenti. Jadi kalau misalkan memang anaknya itu, menolak makan, ya berarti kita kasihlah, penggantinya. Misalkan dia bisanya minum susu, ya minum susu aja dulu. Nah, karena pada HFMD ini banyak sariawannya dan itu cenderung menyebabkan mulutnya itu menjadi panas, jadi bisa kita kasih, cairan yang agak dingin. Walaupun bukan yang kayak es sampai 0 derajat gitu ya, bisa yang 10-15 derajat. Karena anak bisa lebih mudah untuk menelan sehingga ada sensasi dinginnya. Bahkan dari dokter anak sendiri, dari IDAI itu menyarankan bisa dikasih puding, bisa dikasih es krim, yang kalau yang lebih dewasa ya, maksudnya lebih usia 3, 4, 5 itu bisa diganti pakai es krim. Tapi yang kita kasih kalorinya yang sedikit tinggi. Jadi kayak misalkan es krim susu gitu. Terus airnya mungkin kita ganti susu yang kalorinya tinggi, biar dia walaupun tidak makan, susunya masuk tapi kalorinya tinggi sehingga tetap tercukupi. Oke, Dok. Jadi ini tadi saya note banget ya, yang terutama bagian awasi tanda dehidrasi karena kan tadi ada gejala di bagian mulutnya juga. Jadi biasanya mereka akan sariawan atau stomatitis, ada merah-merah seperti itu di mulutnya, kemudian mereka jadi nafsu makannya berkurang, malas minum. Jadi lebih ke mengawasi tanda dehidrasinya ya, Dok, ya. Seperti mata cekung atau anaknya udah mulai malas makan atau minum gitu kan ya. Oke, Dok. Terus biasanya tuh yang di poli itu ya, Dok, ya, orang tuanya tuh bakal nanya, "Ini menyebarnya lewat mana ya? Perasaan anak saya ini nggak kemana-mana gitu, tapi kok bisa kena sakit ini? Jadi menyebarnya lewat apa?" Gitu. Biasanya apa karena makanan atau gimana? Itu paling sering ditanyakan sih, Dok. Jadi penyebaran penyakit ini tuh ada 2 caranya, ada secara droplet, ada juga fekal oral. Jadi kalau misalkan droplet itu, lewat air liur, lewat ingus. Nah, biasanya anak yang memang virulensinya tinggi atau tingkat virusnya itu banyak, itu di dalam jangka waktu 7 hari. Jadi misalkan anak ini terkena HFMD, dari hari pertama sampai hari ke-7, itu dia dari demam sampai hari ke-7, itu dia sangat-sangat virulen terhadap, orang lain sehingga sedangkan pada anak yang terkena ini kan kurang dari 5 tahun atau biasanya lebih sering lagi di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena anak-anak 2 tahun ini biasanya punya kebiasaan untuk mengemut apapun. Jadi kayak misalkan karena memang, dari fase belajarnya mereka, tumbuh kembangnya mereka, itu apapun yang mereka dapatkan akan dimasukkan ke dalam mulut seperti mainan, seperti pinjam-pinjaman mainan, terus habis itu ada makanan bersama atau ada, tangan, dan mereka kan belum mengerti cara, hygiene ya, kayak misalkan harus cuci tangan, sebelum memegang sesuatu yang bukan punyanya, misalkan kayak gitu. Nah, karena, dari anak-anak usia 2 tahun ini biasanya belum mengerti sehingga apapun dimasukkan ke dalam mulut. Nah, padahal mereka main, belum tentu temannya itu tidak ada infeksi tadi HFMD. Bisa aja temannya ada yang menderita HFMD dan telah memegang mainan tersebut. Nah, sehingga dimasukkan ke mulut. Nah, hal itu yang membuat jadi penurunan secara droplet itu
sangat gampang pada anak-anak, di usia di bawah 2 tahun. Makanya kalau misalkan ada wabah atau ada KLB, bisa kita lihat ini sebenarnya anaknya dititipkan atau dapat dari habis main ke rumah tetangga, atau misalkan dia itu, di sekolah gitu. Nah, kalau misalkan memang ada tempat penitipan anak, ya kemungkinan pasti di penitipan anak tersebut bukan hanya cuman 1 orang yang kena, tapi beberapa orang. Itu yang secara droplet. Nah, kalau penelitian yang lain itu bisa terjadi fekal oral. Nah, fekal itu dari feses atau tinja. Jadi kayak misalkan anak itu BAB, BAB-nya tidak sengaja terkontaminasi ke dalam, tangannya manusia, entah yang lagi membersihkan atau bagaimana, terus terpegang makanan atau terpegang tadi mainan-mainan tadi sehingga dimasukkan ke mulutnya si anak yang akhirnya menderita. Nah, makanya itu, sebenarnya karena penyebarannya ini jelas ya, penyebarannya secara droplet dan juga secara secara fekal oral, jadi sebenarnya mutusnya gampang. Mutusnya ya bagaimana hygiene-nya itu ditingkatkan. Jadi sebenarnya untuk cuci tangan itu lebih baik dari usia dini pun sudah diajarkan. Gitu. Ya berarti tadi bisa lewat pernapasan, bisa lewat fekal oral juga. Kemudian biasanya nanya anak saya ini boleh masuk sekolah atau enggak, sama gimana cara pencegahannya. Karena kan itu kan biasanya yang mengenai anak-anak usia kurang dari 5 tahun tuh, Dok. Jadi mereka kan akan lebih susah ya untuk dikasih tahu, nggak kayak kita orang dewasa, oh iya habis pegang makanan, pegang temen mau makan harus cuci tangan dulu, kayak gitu kan. Nah, jadi biasanya sering ditanyakan anak saya boleh masuk sekolah atau enggak, kemudian bagaimana cara pencegahannya pada anak-anak gitu. Jadi sebenarnya, kalau misalkan boleh masuk sekolah apa tidak, ini sebenarnya belum boleh ya, Bu, ya. Jadi bunda-bunda yang di rumah kalau misalkan anaknya, langganan dititipkan di penitipan anak atau lagi PAUD, kelas usia 3 tahun gitu ya, terus lagi menderita HFMD, ini sebaiknya selama 1 minggu itu di rumah. Kenapa begitu? Karena tingkat virulensinya paling tinggi itu di 1 minggu pertama. Nah, sedangkan sampai 3 minggu itu sebenarnya bisa tetap menularkan, hanya saja virulensinya tidak setinggi di seminggu pertama. Karena apa? Karena virulensi di minggu kedua sampai minggu ketiga itu biasanya dari fekal oral, jadi ada di fesesnya karena virusnya tuh masih bertahan itu sampai 3 minggu kalau menurut penelitiannya, begitu. Oke, berarti itu ya, Dok, ya tadi ya. Pertama, untuk sekolahnya mungkin bisa diliburkan dulu atau diizinkan selama seminggu untuk mencegah penularan yang lebih masif atau lebih banyak di anak-anak yang lain. Kemudian yang kedua, pencegahannya emang berusaha untuk mendisiplinkan sambil mengawasi, ya kan? Jadi sebenarnya HFMD ini bukan sesuatu penyakit yang parah kalau pada pasien-pasien kita ya, cuma memang komplikasinya bisa meningkatkan resiko terjadinya keparahan itu sendiri. Kemudian bisa menyebabkan anak itu kurang cairan, kemudian dehidrasi, itu saja. Oke, Dok, terakhir apakah ada pesan-pesan untuk masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1 khususnya atau secara keseluruhan warga Bontang semuanya nih, Dok, kiat-kiatnya supaya kita tetap sehat dan tercegah dari penyakit-penyakit ini? Iya. Iya, makasih Dokter Alia. Jadi bener banget ya kata Dokter Alia tadi. Nah, kiat-kiatnya gimana nih? Jadi kita pernah nih 2 tahun mengalami yang namanya infeksi COVID ya kan. Dan udah ada adaptasi kebiasaan baru waktu itu bagaimana caranya kita tetap menjaga hygiene. Tetap kita cuci tangan, kita pakai masker, begitu ya. Nah, sebenarnya hampir mirip. Karena apa? Karena seperti COVID kan juga ditularkan secara udara. Nah, kalau yang HFMD ini selain fekal oral tuh juga bisa ditularkan secara droplet. Nah, dari air liur. Sehingga pemutusnya itu menjadi penting. Nah, seperti kita
cuci tangan sebelum makan, sebelum kita memasukkan sesuatu ke mulut, mau itu mainan, mau itu makan, mau itu kita hanya memegang hidung atau memegang mulut, itu sebaiknya kita cuci tangan. Nah, karena dari cuci tangan tadi 98% kuman itu bisa terrinse atau mati gitu, terhilangkan di tangan-tangan kita begitu. Baik, itu saja dokter ya untuk beras ketan kita pada kali ini atau bersama membahas masalah kesehatan tentang HRMD. Semoga podcast kita atau diskusi kita pada kali ini bisa bermanfaat buat seluruh masyarakat Bontang yang mungkin akan menonton video ini, terkhusus pasien-pasien Puskesmas Bontang Utara 1 dan daerah sekitarnya. Saya selaku moderator pada diskusi kali ini mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata maupun sikap yang kurang berkenan mewakili Dokter Anita juga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di podcast Beras Ketan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sile, 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 olha, Cristiano, entende?